Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam manhajan lil wasatiyah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil munazzali alaihil Qur'an rahmatan wa hidayah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumil ghashiyah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, tanggal 4 Februari 2019 bertempat di Abu Dhabi diselenggarakan penandatanganan Memorandum of Understanding, nota kesepahaman antara umat Islam dan Katolik yang tertuang dalam naskah The Document on Human Fraternity, Forward, Peace and Living Together, dinyatakan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan manusia dengan hak dan kewajiban dan martabat yang sama, menyerukan kepada mereka hidup bersama sebagai saudara untuk memelihara bumi dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan, cinta dan kedamaian. Cuplikan naskah kesepahaman antar umat berbeda agama ini menunjukkan sikap moderat dalam beragama, bahwa iman kepada Tuhan bukan hanya sebuah pernyataan, melainkan penyatuan atas dasar keyakinan yang sama, bahwa Tuhan itu Maha Ada dan Tuhan itu Maha Segala. Tuhan tetap sama dalam pelukan setiap hamba, meski Tuhan berbeda dalam julukan masing-masing agama. Jika dasar keyakinan beragama seperti ini, niscaya akan menghasilkan tipikal implementasi beragama secara moderat, toleran, dan bersahabat, membuat damai umat dan masyarakatnya sehingga bangsa Indonesia kokoh dan kuat. Tapi jika tipikal gerakan beragama tidak moderat, melainkan prejudis, intolerable, etno-religius dan skripturalis ideologis, maka umat beragama yang tadinya ramah akan berubah menjadi pemarah. Umat beragama yang tadinya saling menyayangi akan berubah saling memerangi. Bahkan tidak mustahil antar umat beragama yang tadinya saling berdamai akan berubah saling membangkai, sehingga bangsa Indonesia bertikai, bercerai-berai, bahkan bertengkai-bangkai. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah mengantisipasi problem ini supaya tidak terjadi di negeri tercinta? Sebagai jawabannya, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan nyata adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Baqarah, penggalan ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ismail bin Abi Khalid yang bersumber dari Al-Barro bahwa Rasulullah beserta sahabatnya pada awalnya melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, dan Rasulullah sering melihat ke atas langit menunggu perintah Allah agar arah kiblat diarahkan ke Masjidil Haram, dan harapan itu dijabah oleh Allah dengan ditandai turunnya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 143. Dengan demikian, firman Allah pada ayat ini sebagai landasan implementasi moderasi beragama. Yang dimaksud umat moderat adalah sikap beragama dengan menjaga keseimbangan antar unsur Rabbaniyah, ketuhanan, dan unsur insaniyah, kemanusiaan, sehingga umat Islam moderat secara Rabbaniyah ia tidak tegak lurus menjaga akidah Islamiyah, sekali la ilaha illallah sampai tetes darah penghabisan tetap la ilaha illallah. Tapi secara insaniah, Muslim moderat mampu berdamai, bergandengan tangan, dan bertoleransi dengan saudara-saudara yang berbeda agama, berlainan keyakinan. Lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Inilah sikap moderat yang disyaratkan pada kalimat litakunu syuhada'a 'alan nas. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap nyata moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله
urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan kisah Al-Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq, yang didatangi ibunya bernama Sayyidah Qatilah yang saat itu belum beragama Islam. Al-Asma pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima kebaikan ibunda Qatilah yang tidak seagama?" Rasulullah menjawab, "Boleh wahai Al-Asma." Pada saat itulah Allah membenarkan sikap moderat Rasulullah dengan menurunkan surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diawali dengan kalimat La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Maksudnya Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang yang tidak memerangimu karena perbedaan agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 323. Dengan demikian, sikap moderasi beragama dalam konteks kebinekaan, kita tidak boleh menutup diri gara-gara beda kitab suci. Kita tidak boleh menutup ukhuwah gara-gara beda akidah. Kita tidak boleh mengorbankan persaudaraan gara-gara beda keyakinan. Dan kita tidak boleh memutus kerjasama gara-gara beda agama. Padahal sikap guru ini sangat dilarang baginda Nabi, sampai-sampai beliau bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwu fid din." Jauhkanlah diri kalian dari sikap gulu berlebih-lebihan dalam hal agama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kini saatnya kita sebagai bangsa menatap masa depan dengan mau bergandeng tangan, karena sikap menutup diri dan tidak bertoleransi hanya akan merugikan bangsa sendiri. Bersikap radikal dan bertindak brutal hanya akan menjadikan bangsa kita semakin tertinggal. Oleh karena itu, hadirin, moderasi beragama menjadi pilihan utama untuk kita terapkan bersama di negeri tercinta. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya uraian tadi, dapat kami simpulkan bahwa Indonesia memiliki keragaman yang ada, termasuk dalam hal agama. Jika saling menutup diri dan tidak bertoleransi, maka akan menimbulkan bahaya. Tapi jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai implementasi sikap moderasi dalam beragama, maka segala perbedaan bisa menjadi modal utama membangun bangsa. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.